Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Miji Channel. Kali ini saya akan membahas tentang soal-soal penilaian tengah semester atau biasa disebut dengan UTS atau juga sekarang disebut dengan sumatif tengah semester atau STS untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 dan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini saya memberikan 40 contoh soal. Yang pertama, surah Al-Ma'un diawali dengan lafadz titik-titik. A. Aro'aita, B. Biddin, C. Alladhi, D. Yukadzibu. Silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang tepat adalah yang A. Surah Al-Ma'un itu diawali oleh lafadz Aro'aita. Ini Aro'aita alladzi yukadzibu biddin. Kita langsung ke soal kedua. Pada surah Al-Ma'un terdapat lafadz yura'una yang artinya titik-titik. A. Menghardik anak yatim. B. Lalai dalam sholatnya. C. Enggan memberi bantuan. D. Mereka berbuat riya. Silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang tepat adalah yang D. Mereka berbuat riya. Yuro'un itu adalah jamak atau dari lafadz riya ya. Orang-orang yang suka pamer atau riya. Selanjutnya, perhatikan potongan ayat berikut. Sahun ini di akhir ya. Alladzina hum titik-titik. Lafadz yang benar untuk melengkapi potongan ayat di atas adalah titik-titik. A. An sholatihim, B. Biddin, yang C. Yura'un, D. Al-miskin. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Yura'un. Alladzina hum yura'un. Nah, ini seharusnya titiknya di sini ya. Alladzina hum yura'un. Nah, ini adalah lanjutannya. Jadi yang benar adalah yang C. Kemudian langsung ke soal yang nomor 4. Arti surah Al-Ma'un ayat 5 adalah titik-titik. Ayat kelima yang mana coba diurutkan terlebih dahulu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, ayat yang kelima adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Coba artinya yang mana? Dipilih terlebih dahulu. Ya, jawaban yang benar adalah yang D, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, kemudian soal selanjutnya. Ini ada ayat, potongan ayat, kemudian kelengkapan ayat di atas adalah titik-titik. Ala ta'amil miskin. Silakan dijawab terlebih dahulu. Wala titik-titik ala ta'amil miskin. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang A. Soal selanjutnya. Lafadz yang mengakhiri ayat keempat surah Al-Ma'un adalah titik-titik. A. Lil musallin, B. Al-yatim, C. Sahun, D. Biddin. Silakan dijawab terlebih dahulu ayat keempat. Iya, jawaban yang tepat adalah yang A. Lil musallin. Fawailul lil musallin. Coba kita urutkan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin ayat pertama. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ayat keempat, fawailul lil musallin. Maka jawaban yang benar adalah yang A.
Kemudian soal selanjutnya, keadaan orang-orang yang menyantuni anak yatim dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak titik-titik. A. Berjauhan, B. Dibenci, C. Berdampingan, D. Bermusuhan. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah yang C. Berdampingan. Jadi orang-orang yang menyantuni anak yatim nanti adalah berdampingan dengan Rasulullah. Soal nomor 8. Salah satu sikap baik terhadap anak yatim adalah dengan berkata A. Keras, B. Dusta, C. Lembut, D. Kasar. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Lembut, berkata lembut terhadap anak yatim. Kemudian soal selanjutnya atau nomor 9. Wa asyara bis sababati wa titik-titik. Kelengkapan hadis tersebut adalah titik-titik. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah yang A. Bis sababati wal wusta. Ini adalah potongan hadis Nabi. Kemudian soal nomor 10. Ana wa kafilul yatimi fil jannati. Potongan hadis di atas menerangkan tentang titik-titik. Ana wa kafilul yatimi fil jannati. Silakan jawab terlebih dahulu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, ini adalah hadis yang menerangkan tentang Rasulullah. Ana ini maksudnya Rasulullah, saya dan orang yang memelihara anak yatim itu berada di surga, fil jannati, keadaannya di surga, seperti itu. Kemudian soal selanjutnya nomor 11. Berikut ini lafaz yang memiliki arti merenggangkan adalah titik-titik. A. Wa asyara, B. Bis sababati, C. Wa farraja, yang D. Al jannati. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang benar adalah yang C. Wa farraja. Kemudian soal nomor 12. Arti dari lafaz bainahuma adalah titik-titik. A. Antara sesuatunya, B. Jari tangan, C. Jari ujung, D. Antara keduanya. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang benar adalah yang D. Antara keduanya. Soal selanjutnya. Perhatikan potongan hadis berikut. Ana wa titik-titik al yatimi fil jannati. Lafaz berikut yang tepat untuk melengkapi potongan hadis di atas adalah titik-titik. Ini sudah tadi ya. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang benar adalah yang A. Kafilu. Ini soal yang tadi ya. Ini potongan hadis. Ana wa kafilul yatimi fil jannati. Kemudian soal selanjutnya, ayah Nabi Muhammad yang meninggal ketika beliau masih di dalam kandungan adalah titik-titik. A. Abu Bakar, B. Abdullah, C. Utsman bin Affan, D. Abi Thalib. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Abdullah. Jadi Nabi Muhammad itu ketika lahir itu sudah dalam keadaan yatim karena ayahnya sudah meninggal yang bernama Abdullah. Kemudian selanjutnya, perilaku berkasih terhadap anak yatim dapat ditunjukkan dengan sikap A. Menghardik anak yatim, B. Menghibur teman yang ditinggal ayahnya keluar kota, C. Memberi makanan untuk anak-anak di panti asuhan, D. Membeli pakaian baru setiap hari. Silakan dijawab terlebih dahulu.
Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Memberi makanan untuk anak-anak di panti asuhan. Ini adalah sikap kita sebagai bentuk kasih sayang terhadap anak yatim. Kemudian lafadz selanjutnya. Lafadz wa asyara artinya titik-titik. A. Dengan jari telunjuk. B. Bersama jari tengah. C. Dengan mengisyaratkan. Dan mengisyaratkan. D. Sebelum menggambarkan. Nah, kemudian apa jawabannya? Dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Dan mengisyaratkan. Wa asyara. Kemudian soal selanjutnya, lafadz bis sababati artinya titik-titik. A. Dengan jari telunjuk. B. Dan jari tengah. C. Memberi isyarat. D. Masuk surga. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah yang A. Dengan jari telunjuk. Syababatun itu jari telunjuk. Bis syababati dengan jari telunjuk. Ini masuk potongan hadis yang tadi. Kemudian selanjutnya lafadz fil jannati artinya titik-titik. A. Di surga. B. Memberi isyarat. C. Jari telunjuk. D. Jari tengah. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang benar adalah yang A. Di surga. Fil jannati. Ini masih potongan hadis di atas tadi. Kemudian di sini sudah masuk kepada bab Asmaul Husna. Soal nomor 19. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini ada tabelnya ya, tapi di sini tidak terbaca. Nah, ini ada Asmaul Husna artinya Al-Qayyum maha berdiri sendiri, Al-Muhyi maha mematikan, Al-Mumit maha menghidupkan, Al-Ba'is maha membangkitkan. Pasangan Asmaul Husna dan arti yang tepat ditunjukkan pada kolom nomor berapa? Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang benar adalah yang ini benar 1 dan 4. Ya, 1 dan 4 yaitu C. Ya. Yang ini Al-Muhyi ini maha menghidupkan, seharusnya yang terbalik ini ya. Jadi yang tepat adalah 1 dan 4. Kemudian perhatikan ayat berikut ini. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dzulma. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna titik. A. Al-Hayyu dan Al-Qayyum. B. Al-Ahad dan Al-Qayyum. C. Al-Mumit dan Al-Ba'is. D. Al-Hayyu dan Al-Qawi. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Nah, di sini kita lihat ada lafaz lil hayyil qayyum. Nah, ini Al-Hayyu dan ini Al-Qayyum. Kita lihat saja ayatnya kalau ada soal seperti ini ya, ada bacaan apa di situ. Kemudian soal nomor selanjutnya 21. Allah dalam sekejap pasti dapat menghancurkan alam semesta. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna titik-titik. A. Al-Qayyum. B. Al-Qawi. C. Al-Mumit. D. Al-Hayy. Al-Hayyu ya. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A atau yang B ini ya. Al-Qawi. Allah artinya maha kuat, dalam sekejap bisa menghancurkan alam semesta. Kalau ini Al-Qayyum ini berdiri sendiri, Al-Mumit mematikan, Al-Hayy ini maha hidup, Al-Hayyu. Jadi yang paling tepat adalah yang B, Al-Qawi. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada makhluk lain karena Dia memiliki Asmaul Husna titik-titik. Silahkan dijawab terlebih dahulu. A. Al-Mumit. B. Al-Hayy. C. Al-Qayyum. D. Ar-Rahman.
Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Al-Qayyum, berdiri sendiri. Artinya tidak bergantung kepada makhluk lain. Kemudian soal selanjutnya, manusia tidak dapat berbuat apa-apa ketika ajal telah tiba. Hal ini membuktikan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna titik-titik. Ini A. Al-Qayyum, B. Al-Ahad, C. Al-Mumit, D. Al-Hayyu. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah yang C. Al-Mumit. Allah itu maha mematikan dan tidak ada yang tahu dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika ajal telah tiba. Kemudian selanjutnya, Allah tidak membutuhkan bantuan dari siapapun ketika menciptakan alam semesta. Hal ini menunjukkan bukti bahwa Allah memiliki Asmaul Husna titik-titik. A. Al-Mumit, B. Al-Muhyi, C. Al-Qayyum, D. Al-Ahad. Nah, silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang benar adalah yang C. Al-Qayyum, berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan siapapun. Nah, ini soalnya beda, tapi jawabannya sama seperti tadi. Intinya Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Yang tepat adalah Al-Qayyum. Kemudian soal nomor selanjutnya, salah satu nama Allah adalah Al-Qawi yang berarti titik-titik. A. Maha hidup, B. Maha mematikan, C. Maha berdiri sendiri, D. Maha kuat. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Maha kuat. Al-Qawi itu artinya maha kuat. Baik, soal selanjutnya. Di antara cara menunjukkan perilaku meyakini Asmaul Husna Al-Muhyi adalah titik-titik. A. Memanfaatkan waktu hidup dengan hal-hal yang bermanfaat dan bernilai ibadah. B. Bersikap tidak peduli terhadap orang lain. C. Bersikap semena-mena terhadap orang lain. D. Memberikan sebagian rezeki kepada yang membutuhkan. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Memanfaatkan waktu hidup, karena ini adalah pengamalan dari Al-Muhyi yang berarti maha menghidupkan. Jadi kita harus memanfaatkan hidup ini sebaik mungkin atau bermanfaat bagi orang lain dan memperbanyak ibadah. Seperti itu. Kemudian soal selanjutnya. Segala amal baik akan mendapat balasan dari Allah sekecil apapun itu. Orang yang hafal 99 Asmaul Husna dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kelak di akhirat akan titik-titik. A. Masuk surga, B. Ditemani para nabi dan rasul, C. Melewati Shiratal Mustaqim pelaksana petir, D. Keluar dari surga dengan membungkuk. Silakan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah A. Masuk surga. Ini juga terdapat dalam hadis bahwa orang yang melafalkan atau hafal 99 Asmaul Husna serta bisa mengamalkannya itu akan dijamin masuk surga. Ya, kemudian soal selanjutnya. Perhatikan bentuk-bentuk perilaku berikut. A. Gemar menolong orang lemah yang membutuhkan bantuan. 2. Tidak menyombongkan kekuatan yang dimiliki. C. Menjaga kebersihan di lingkungan sekitar tempat tinggal. D. Merawat tanaman dengan baik setiap hari. Perilaku meyakini Asmaul Husna Al-Qawi ditunjukkan pada nomor titik-titik. Silakan dipilih terlebih dahulu. Ya, jawaban yang benar atau yang paling tepat adalah yang A, 1 dan
dua, karena ini pengamalan al-qawi yang artinya maha kuat. Di sini kita membantu orang yang lemah, kemudian tidak menyombongkan atas kekuatan, karena kekuatan yang paling dahsyat yang tidak bisa dilampaui itu adalah hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soal selanjutnya, pada saat musim kemarau banyak tanaman yang kering kemudian mati. Namun ketika hujan turun, berbagai macam tanaman tiba-tiba tumbuh kembali. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa Allah memiliki Asmaul Husna titik-titik. A. Al-Qayyum, B. Al-Muhyi, C. Al-Ahad, D. Al-Ba'is. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu Al-Ba'is, maha membangkitkan. Jadi Allah itu bisa membangkitkan semua yang sudah meninggal, termasuk manusia nanti akan dibangkitkan kembali pada Yaumul Ba'is atau hari pembangkitan. Nah, ini tanaman yang sudah mati, sudah kering, namun ketika hujan itu bisa dihidupkan kembali. Itu dibangkitkan, artinya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, beriman kepada Allah berarti yakin bahwa Allah itu ada. Adanya Allah itu dapat dibuktikan secara akal dengan cara titik-titik. A. Memperhatikan dan memikirkan semua yang ada di alam ini. B. Menghitung ciptaannya secara matematis. C. Membandingkan semua ciptaannya. D. Mengagumi segala ciptaannya. Yuk, silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu memperhatikan dan memikirkan semua yang ada di bumi ini, bahwa alam semesta ini pasti ada yang menciptakan, begitupun dengan keindahan-keindahan yang ada di dunia ini. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ada, dan ini bisa diterima secara akal. Nah, bukti bahwa Allah itu ada, itu adanya alam semesta ini. Seperti itu. Kemudian soal selanjutnya, manusia tidak akan dapat menghindar dari kematian karena Allah memiliki Asmaul Husna titik-titik. A. Al-Qayyum, B. Al-Ahad, C. Al-Mumit, D. Al-Muhyi. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Al-Mumit. Nah, Allah itu maha mematikan dan tidak bisa dihindari. Selanjutnya, Allah akan memberi pertolongan kepada hamba selama ia mau titik-titik. A. Berdoa tanpa usaha, B. Berusaha dan berdoa, C. Berusaha tanpa mengenal waktu, D. Meminta belas kasihnya. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berusaha dan berdoa. Kalau hanya berdoa tanpa usaha, itu tidak akan berhasil. Kemudian berusaha tanpa mengenal waktu, ini juga tidak dianjurkan karena harus disertai dengan doa dan pastinya ibadah, bukan tidak tahu waktu, ya. Kemudian dia meminta belas kasihannya, yaitu kita berdoa memang meminta belas kasih, namun harus disertai dengan usaha. Baik, soal selanjutnya. Seseorang yang beriman kepada Allah tampak dari perilakunya sehari-hari. Salah satu tanda orang yang benar-benar beriman kepada Allah adalah titik-titik. A. Berbuat sesuka hati. B. Tunduk dan patuh manusia. D. Melaksanakan segala perintahnya. D. Gemar bermain. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Melaksanakan segala perintah Allah. Ini tunduk dan patuh manusia ini tidak, ya, jangan tunduk dan patuh terhadap manusia. Kemudian selanjutnya, Allah dapat melenyapkan Abraha beserta pasukan gajahnya karena ia memiliki Asmaul Husna titik-titik.
A. Al-Qawi, B. Al-Ahad, C. Al-Mumit, D. Al-Muhyi. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Al-Qawi. Allah itu maha kuat. Pasukan Abraha ini adalah pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah dan ia mengendarai gajah ya. Gajah seperti yang kita tahu, gajah itu adalah hewan yang besar dan kuat. Namun itu tidak melebihi kekuatan Allah. Tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekuatan Allah. Jadi seketika pasukan Abraha ini dilenyapkan, yaitu dengan burung ababil. Seperti itu. Kemudian soal selanjutnya, manusia diciptakan di dunia ini memiliki dua tanggung jawab, yaitu sebagai hamba dan titik-titik. A. Amil, B. Khalifah, C. Penyembah, D. Perusak. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Khalifah. Jadi, manusia itu diciptakan di dunia memiliki dua tanggung jawab. Selain sebagai hamba, manusia juga sebagai pemimpin bagi makhluk-makhluk lain. Karena manusia diciptakan memiliki akal. Selanjutnya, Allah menjelaskan tentang tugas manusia di bumi sebagai khalifah dalam surah titik-titik. A. Al-Mu'minun ayat 12-14, B. An-Nahl ayat 78, C. Az-Zukhruf ayat 13, D. Al-Baqarah ayat 30. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah yang D. Al-Baqarah ayat 30 seperti pada materi yang telah kita pelajari. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian selanjutnya, Amir menghargai perbedaan prinsip yang dipegang budi dalam menjalankan ajaran agama. Sikap Amir termasuk titik-titik. A. Ta'awun, B. Tasamuh, C. Takabur, D. Tawadu. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Tasamuh. Tasamuh ini adalah saling menghormati. Ta'awun tolong menolong, takabur ini sombong, tawadu itu tunduk atau rendah diri ya. Kemudian nomor selanjutnya, firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk titik-titik. A. Takabur, B. Menjauhi prasangka, D. Saling berperang, C. Saling berperang, D. Saling mengenal. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang benar adalah yang D. Saling mengenal, li ta'arofu ya. Kemudian soal selanjutnya, terdapat banyak suku bangsa yang ada dalam negara Indonesia. Dalam hal tersebut, Islam mengajarkan kita untuk saling titik-titik. A. Mengikuti tradisi yang ada di setiap daerah. B. Mengenal satu dengan yang lain. C. Membantu dalam hal apapun. D. Memberi dan menerima. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu mengenal satu dengan yang ini sesuai dengan surah Al-Hujurat ayat ke-13, yaitu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ini adalah untuk saling mengenal, lita'arafu tadi. Kemudian soal terakhir, ya ini contoh soal terakhir. Sikap saling menghargai sangat penting dalam kehidupan antar agama di Indonesia. Karena salah satu bentuk saling menghargai dalam beragama ditunjukkan oleh pilihan titik-titik. A. Bergantian melaksanakan ibadah setiap agama. B. Mengikuti kegiatan agama lain. C. Mengemukakan pendapat terkait paham keagamaan orang lain. D. Tidak mengganggu umat lain ketika beribadah. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Tidak mengganggu umat lain ketika sedang beribadah. Ini
bergantian melaksanakan ibadah ini salah. Ini bahkan dilarang oleh Nabi Muhammad, ditunjukkan dalam surah Al-Kafirun. Kemudian mengikuti kegiatan agama lain yang diselenggarakan. Nah, ini dalam beribadah itu tidak boleh ya, tidak boleh mengikuti agama lain. Kemudian mengemukakan pendapat terkait paham. Nah, ini tidak perlu karena kita memiliki agama sendiri, kita tidak usah ikut-ikut terhadap agama orang lain, apalagi tentang ibadah. Jadi cukup tidak mengganggu umat lain ketika beribadah, itu sudah sangat baik dan saling menghargai. Mungkin sekian dulu contoh soal, ini tidak keluar semua ya soalnya, namun dipelajari dan soalnya nanti masih tentang lingkup ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.